Halo semuanya, welcome kembali di channel YouTube Bola JP Mania. Seperti biasa kita akan membahas prediksi bola yang akan bertanding di tanggal 26 Maret 2022, di mana kita akan membahas 6 tim ya. Jadi di tim yang pertama itu ada Argentina versus Venezuela, dan di tim yang kedua itu ada Real Zaragoza versus SD Amorebieta. Dan di tim kita yang ketiga itu ada Norway versus Slovakia. Dan di tim kita yang keempat ada France versus Cote d'Ivoire. Di tim kita yang kelima itu ada Wellington Phoenix versus Perth Glory. Dan di tim kita yang keenam ada MacArthur FC versus Melbourne City. Oke, langsung saja kita masuk ke tim kita yang pertama, itu dari World Cup 2022 South America Qualifiers. Di sini ada Argentina versus Venezuela. Untuk pertandingan tanggal 26 ini Argentina sebagai tuan rumahnya dan Venezuela sebagai tamu. Seperti biasa kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 14 kali. Dan dalam 14 kali itu Argentina memenangkan pertandingan sebanyak 10 kali, drawnya 2 kali, dan kekalahannya 2 kali. Dan apabila kita lihat dari 5 match terakhir dengan Argentina sebagai tuan rumahnya di pertandingan head to head melawan Venezuela, di sini Argentina memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali draw, dan kekalahannya 0. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir dengan Argentina sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Argentina berhasil unggul ya dengan memenangkan 4 kali pertandingan dan 1 kali draw, kekalahannya 0. Sementara untuk tim lawan itu Venezuela di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini sangat disayangkan Venezuela tidak memenangkan pertandingan sama sekali, drawnya 0 dan kekalahannya 5 kali. Jadi kesimpulan untuk tim kita yang pertama ini, apabila kita lihat dari pertandingan head to head keseluruhan total mereka, tapi di 5 match terakhirnya, baik Venezuela sebagai tuan rumah, baik Argentina sebagai tuan rumah, di sini Argentina memenangkan 2 kali pertandingan, 2 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Kita sudah lihat juga tadi analisa dari 5 tim melawan tim yang lainnya di 5 match terakhir, dan juga di head to head total keseluruhan itu Argentina lebih unggul ya daripada Venezuela. Jadi untuk tim kita yang pertama ini aku akan ambil di Argentina dengan HDP-nya 2 dan over under di over 2,5. Selanjutnya di tim kita yang kedua itu dari La Liga 2 Spanyol, kita ada Real Zaragoza versus SD Amorebieta. Jadi di sini Real Zaragoza sebagai tuan rumahnya dan SD Amorebieta sebagai tamu. Sekarang kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini hanya pernah bertemu 1 kali ya di satu lapangan yang sama. Dan untuk pertandingan tanggal 26 ini berarti itu adalah pertandingan kedua mereka di head to head. Dan untuk pertandingan yang terjadi di tahun 2021 November kemarin itu, kedua tim ini mendapatkan draw ya. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi seri karena sama-sama mencetak gol sebanyak 1 kali. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Real Zaragoza sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Real Zaragoza berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 2 kali draw, dan kekalahannya 0. Sementara tim lawan itu SD Amorebieta di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Sayang sekali di sini SD Amorebieta tidak memenangkan pertandingan sama sekali, drawnya 2 kali dan kekalahannya 3 kali. Jadi jelas di sini kita lihat SD Amorebieta dan Real Zaragoza itu lebih unggul Real Zaragoza ya. Karena head to headnya itu tidak banyak, jadi di saat itu juga mereka seri. Tetapi kalau kita lihat analisa dari 5 match terakhir melawan 5 tim yang lainnya itu Real Zaragoza lebih unggul. Jadi untuk tim kita yang kedua ini aku akan ambil di Real Zaragoza dengan HDP-nya itu setengah dan over under di under 2/4. Selanjutnya di tim kita yang ketiga itu dari international friendly, kita akan bahas Norway versus Slovakia. Jadi untuk pertandingan ini Norway sebagai tuan rumah dan Slovakia sebagai tamu. Jadi sekarang kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini tidak sering bertemu ya. Di sini mereka hanya pernah bertemu sebanyak 2 kali saja, dan di 2 match itu yang menjadi tuan rumahnya adalah Slovakia. Di 2 match itu Norway hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan dan Slovakia 1 kali pertandingan. Jadi bisa dikatakan di pertandingan head to head itu mereka seri.
Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Norway sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya, di mana di sini Norway berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 2 kali draw dan kekalahannya 0. Sementara untuk tim lawan itu Slovakia di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Slovakia hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, drawnya 3 kali dan kekalahannya 1 kali. Jadi apabila kita lihat di head to headnya memang ini hanya 2 kali saja, bahkan ini mereka seri ya, sama-sama mencetak gol sebanyak 1. Tetapi apabila kita lihat dari pertandingan 5 match terakhir melawan 5 tim yang lainnya, di sini Norway lebih unggul daripada Slovakia. Jadi untuk tim yang ketiga ini aku akan pilih di Norway dengan HDP-nya itu 3/4 dan over under di under 2/4. Selanjutnya di tim kita yang keempat masih dari international friendly, kita akan bahas France versus Côte d'Ivoire. Di sini France sebagai tuan rumahnya dan Côte d'Ivoire sebagai tamu. Sekarang kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini hanya pernah bertemu sebanyak 2 kali ya. Dan di 2 kali head to head itu tuan rumahnya adalah France. Dan France berhasil memenangkan 1 kali pertandingan dan drawnya 1 kali, kekalahannya 0. Jadi dalam arti kata di sini Côte d'Ivoire tidak memenangkan pertandingan. Kalau draw itu ada ya. Hanya saja kita bisa lihat di sini France ini berhasil mencetak gol 3 dan di pertandingan mereka yang draw ini sama-sama tidak mencetak gol. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir France sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini France unggul ya dengan memenangkan 4 kali pertandingan, 1 kali draw dan kekalahannya 0. Sementara untuk tim lawan itu Côte d'Ivoire di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Sayang sekali di sini Côte d'Ivoire tidak memenangkan pertandingan sama sekali, drawnya 4 kali dan kekalahannya 1 kali. Jadi apabila kita lihat dari analisa ini di head to headnya, di sini France sih lebih unggul ya pasti daripada Côte d'Ivoire, karena kita bisa lihat di sini France berhasil mencetak gol sebanyak 3. Sementara apabila kita lihat dari 5 match terakhir melawan 5 tim yang lainnya, di sini juga France berhasil memenangkan 4 kali pertandingan, sementara Côte d'Ivoire itu mendapatkan kemenangan hanya draw, 4 kali draw dan kemenangannya tidak ada. Jadi untuk tim kita yang keempat ini aku akan ambil di France dan HDP-nya itu 1/4, over under di over 2,5. Selanjutnya di tim kita yang kelima itu dari Liga A Australia, kita akan bahas Wellington Phoenix versus Perth Glory. Jadi untuk pertandingan ini Wellington Phoenix sebagai tuan rumahnya dan Perth Glory sebagai tamu. Sekarang langsung saja kita ke pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sangat sering bertemu. Itu total matchnya ada 45 kali, dan dalam 45 kali itu Wellington Phoenix berhasil memenangkan 16 kali pertandingan, 10 kali draw dan 19 kali kekalahan. Ya artinya 19 kali ini dimenangkan oleh Perth Glory. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir di pertandingan head to head dengan Wellington Phoenix sebagai tuan rumah melawan Perth Glory. Di sini Wellington Phoenix hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 2 kali draw dan 2 kali kekalahan. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir dengan Wellington Phoenix sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Wellington Phoenix unggul dengan memenangkan 4 kali pertandingan, 1 kali draw dan kekalahannya 0. Sementara untuk tim lawan itu Perth Glory di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Perth Glory hanya memenangkan 1 kali pertandingan, 2 kali draw dan 2 kali kekalahan. Jadi kesimpulan daripada tim yang kelima ini, apabila kita lihat dari keseluruhan head to head total keseluruhan mereka di 5 match terakhir, baik Wellington Phoenix sebagai tuan rumahnya, baik Perth Glory sebagai tuan rumahnya, di sini Wellington lebih unggul daripada Perth karena Wellington Phoenix berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Jadi untuk tim kita yang kelima ini saya akan ambil di Wellington Phoenix dengan HDP-nya itu 1/4 dan over under di over 2/3/4. Selanjutnya di tim kita yang keenam itu dari Liga Australia, kita akan bahas MacArthur FC versus Melbourne City. Untuk pertandingan kali ini MacArthur FC sebagai tuan rumahnya dan Melbourne City sebagai tamu.
Sekarang kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini hanya pernah bertemu sebanyak 4 kali saja. Dan dalam 4 kali pertandingan itu, MacArthur FC tidak berhasil memenangkan pertandingan, drawnya 1 kali dan kekalahannya 3 kali. Sementara apabila kita lihat dari pertandingan head to head dengan MacArthur FC sebagai tuan rumah melawan Melbourne City itu hanya pernah terjadi sekali saja, dan dalam pertandingan itu keduanya seri ya, sama-sama mencetak gol sebanyak 1. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir MacArthur FC sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini MacArthur berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Sementara untuk tim lawan itu di 5 match terakhir sebagai tamu, Melbourne City melawan 5 tim yang lainnya ya. Di sini Melbourne City unggul dengan memenangkan 4 kali pertandingan, 1 kali draw dan kekalahannya 0. Jadi apabila kita lihat dari pertandingan melawan 5 tim yang lainnya, MacArthur dengan Melbourne City, di sini Melbourne City lebih unggul ya daripada MacArthur. Dan untuk di pertandingan head to headnya juga kita bisa lihat di 4 pertandingan itu yang sebenarnya baru-baru ini ya, tahun 2021 dan yang terakhir 2022 Maret tanggal 9 kemarin. Itu di sini juga Melbourne City lebih unggul. Jadi untuk tim kita yang keenam ini aku akan pilih di Melbourne City dengan HDP-nya itu setengah dan over under di under 2,5. Jadi sekian prediksi bola kita untuk bola yang akan bertanding di tanggal 26 Maret 2022. Untuk kalian yang sudah setia ke channel YouTube Bola JP Mania dan selalu support channel kita, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol like, share, subscribe, dan juga bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru apabila kita mengupload video. Nah, seperti biasa, kalian jangan ikuti bulat-bulat tetapi ikuti kata hati kalian. Baiklah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.